Halo teman-teman, selamat datang kembali. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya mau nyeritain film berjudul Maleficent yang dirilis tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang pria yang merasa sakit hati karena telah dikhianati oleh pemuda yang ia cintai. Dan beberapa tahun kemudian, pria itu memberikan kutukan pada anak dari pemuda tersebut. Oke, untuk kelanjutannya saya langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman terhibur. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan ada dua kerajaan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang pertama, ada kerajaan manusia yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat angkuh dan serakah hingga ingin menguasai kerajaan musuhnya. Dan yang kedua adalah hutan bernama Mors, di mana banyak makhluk aneh yang hidup dengan damai tanpa adanya pemimpin seperti raja atau ratu yang mengatur mereka. Di negeri Mors juga tinggal seorang peri perempuan bernama Maleficent yang sangat ramah dengan makhluk lainnya. Pada suatu hari, Maleficent mendapatkan informasi dari peri lainnya kalau penjaga perbatasan telah menangkap seorang manusia yang masuk ke negeri Mors. Maleficent pun segera mencari manusia tersebut yang ternyata adalah seorang remaja laki-laki bernama Stefan. Ceritanya Stefan ini mencuri sebuah batu permata dari kolam dekat sana dan Maleficent meminta Stefan untuk mengembalikannya. Setelah kejadian itu, Maleficent mengantarkan Stefan ke perbatasan dan melarangnya kembali ke Mors. Tapi Stefan yang kesepian karena kedua orang tuanya meninggal, ingin tetap berteman dengan Maleficent. Lalu saat mereka berjabat tangan, Maleficent merasa tangannya kesakitan akibat cincin Stefan yang terbuat dari logam. Dan akhirnya Stefan membuangnya sebelum ia pergi. Ternyata kejadian tadi membuat Maleficent jatuh hati pada Stefan. Sejak saat itu, Stefan dan Maleficent lebih sering bermain bersama hingga hubungan mereka menjadi lebih dekat. Dan di hari ulang tahun Maleficent yang ke-16, Stefan memberikannya hadiah berupa ciuman. Akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian, Maleficent tumbuh dewasa menjadi peri terkuat yang melindungi negeri Mors dari dunia luar. Dan sejak saat itu Maleficent lebih sering mengembara sendirian karena Stefan yang juga tumbuh dewasa memiliki ambisi untuk menjadi seorang raja. Pada suatu hari, pasukan kerajaan manusia yang dipimpin oleh rajanya datang ke perbatasan dengan tujuan menyerang negeri Mors. Maleficent yang juga sudah tiba di sana langsung menyuruh mereka semua untuk kembali. Tapi sayangnya sang raja ngotot tetap ingin menguasai Mors. Hal tersebut membuat Maleficent membangunkan para monster kegelapan untuk berperang bersamanya. Dan tentu saja pasukan pelindung negeri Mors dapat dengan mudah mengalahkan pasukan kerajaan manusia, yang akhirnya mundur kembali ke istana. Pada malam harinya, sang raja yang mengalami luka akibat peperangan tadi mengumpulkan semua orang yang akan menjadi penerusnya. Lalu ia berpesan barang siapa yang bisa membunuh Maleficent berhak naik tahta menjadi raja dan boleh menikahi putrinya. Di sana ternyata ada Stefan yang bekerja sebagai pelayan istana, yang tertarik setelah mendengar tawaran dari sang raja. Sehingga pada malam itu juga Stefan pergi ke perbatasan untuk bertemu dengan Maleficent. Dan saat mereka bertemu, Stefan mengatakan pada Maleficent kalau ia harus selalu berhati-hati karena sang raja memerintahkan semua orang untuk membunuhnya. Stefan yang sebenarnya berniat jahat lalu memberikan Maleficent minuman yang sudah dicampurnya dengan obat bius agar Stefan bisa membunuhnya. Tapi Stefan yang sudah memegang sebuah belati tiba-tiba menjadi ragu untuk membunuh Maleficent dan memutuskan hanya memotong kedua sayapnya. Stefan pun membawa sayap Maleficent ke hadapan raja untuk membuktikan kalau ia telah berhasil membunuhnya. Di tempat lain, Maleficent yang terbangun dan merasakan kalau sayapnya telah hilang sangat bersedih dan kecewa karena ia telah ditipu oleh Stefan yang dipercayainya. Akhirnya, Maleficent pergi ke sebuah bangunan runtuh untuk menyendiri dan menenangkan dirinya. Pada suatu hari, Maleficent kebetulan melihat seorang pria yang berhasil menangkap seekor gagak dan ingin membunuhnya. Tapi Maleficent merubah gagak tersebut menjadi manusia yang menyebabkan pria itu lari ketakutan. Sang gagak memperkenalkan diri bernama Diaval dan menjadi pelayan bagi Maleficent karena ia telah berutang nyawa padanya. Kemudian Maleficent menugaskan Diaval untuk memata-matai Stefan yang ternyata telah dinobatkan menjadi raja. Sehingga membuat Maleficent menjadi sangat marah.
Akhirnya Maleficent kembali ke negeri Morse serta membawa kegelapan dan memutuskan untuk menjadi seorang ratu di sana. Beberapa tahun kemudian Diaval mendapatkan kabar kalau Stefan dan istrinya telah dikaruniai seorang bayi perempuan dan akan mengadakan acara pemberkatan bagi bayinya. Lalu ketika acara pemberkatan itu dimulai, semua orang dari penjuru negeri datang ke istana termasuk ketiga peri yang berasal dari negeri Morse. Di sana, ketiga peri tersebut memberikan hadiah bagi sang bayi yang bernama Aurora berupa kecantikan dan kebahagiaan. Tiba-tiba Maleficent juga datang ke acara tersebut dengan tujuan memberikan Aurora sebuah kutukan. Sebelum matahari terbenam pada ulang tahunnya yang ke-16, Aurora akan menusukkan jarinya ke alat pemintal yang membuatnya tertidur seperti sudah mati. Tapi karena Stefan memohon ampun, Maleficent memberikan sedikit keringanan kalau kutukan tersebut bisa hilang ketika Aurora mendapatkan ciuman dari cinta sejati. Kutukan tersebut akan berlangsung selamanya dan gak akan ada kekuatan di bumi yang dapat mematahkannya. Akhirnya Stefan yang merasa takut akan kutukan tersebut menyuruh pasukannya untuk menyita semua alat pemintal dari penjuru negeri dan membakarnya di bawah istananya. Stefan juga meminta bantuan tiga peri dari Morse untuk merawat Aurora sampai ia berumur 16 tahun lebih 1 hari. Lalu Stefan memerintahkan semua pasukannya untuk memburu Maleficent, namun Maleficent menutup perbatasan menggunakan sihirnya agar tidak ada lagi manusia yang masuk ke negeri Morse. Singkat cerita, ketiga peri yang bertugas merawat Aurora tiba di sebuah rumah kecil yang jauh dari istana kerajaan. Tapi sejauh-jauhnya mereka bersembunyi, tentu saja Maleficent dapat menemukan keberadaan mereka. Tampaknya Stefan salah meminta bantuan pada tiga peri tersebut yang ternyata nggak becus merawat seorang bayi. Hal itu membuat Maleficent merasa kasihan dan menyuruh Diaval untuk menenangkan Aurora pada malam harinya. Sejak saat itu, Maleficent selalu mengawasi Aurora yang bertambah besar, bahkan membantunya ketika tidak dijaga dengan baik. Dan bertahun-tahun kemudian, Aurora tumbuh menjadi perempuan cantik yang penuh dengan kebahagiaan. Pada suatu hari, Aurora yang ingin tahu dunia di sekelilingnya nggak sengaja datang mendekati tembok duri di perbatasan negeri Morse. Maleficent pun menggunakan sihirnya untuk membuat Aurora tertidur dan membawanya masuk ke dalam hutan Morse. Di sana Maleficent membangunkan Aurora dan langsung bersembunyi, karena pikirnya Aurora akan takut jika melihatnya. Ternyata Aurora mengenali Maleficent sebagai ibu peri pelindungnya yang selalu menjaganya semenjak ia kecil. Di sana Aurora juga mengenali Diaval yang juga pernah menolongnya. Tapi sebelum Aurora terlalu senang ketika berada di Morse, Maleficent menggunakan sihirnya kembali untuk membawanya pulang. Di malam berikutnya, Maleficent kembali mengajak Aurora ke hutan untuk melihat keindahan negeri Morse dan bermain dengan para monster. Hati Maleficent pun menjadi tersentuh ketika melihat senyum bahagia dari Aurora. Kejadian tadi membuat Maleficent memutuskan untuk mencabut kutukannya pada Aurora, tapi tentu saja nggak berhasil. Karena dulu Maleficent mengatakan kutukannya tidak bisa dipatahkan oleh kekuatan apapun. Keesokan harinya, Aurora mengatakan pada Maleficent kalau ia berencana untuk tinggal di Morse ketika sudah dewasa. Tapi Maleficent menyuruhnya untuk tinggal sekarang juga, yang membuat Aurora tambah bahagia dan ingin berpamitan kepada tiga peri di rumahnya. Lalu saat di perjalanan pulang, Aurora nggak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Philip yang tersesat ketika ingin pergi ke istana Stefan. Dan tampaknya mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Maleficent dan Diaval yang berpikir kalau ciuman dari Philip bisa menghapuskan kutukan Aurora. Tapi sayangnya Maleficent tidak percaya pada ciuman cinta sejati. Saat Aurora ingin meminta izin untuk meninggalkan rumah, ketiga peri tersebut menjadi kaget dan menceritakan semua tentang asal-usul Aurora serta kutukan yang akan terjadi besok, karena esok hari adalah ulang tahunnya yang ke-16. Aurora yang belum mengetahui kalau peri pelindungnya bernama Maleficent segera pergi ke Morse untuk bertemu dengannya dan bertanya soal kutukannya tersebut. Dan di sanalah Aurora baru mengetahui kalau selama ini ibu perinya lah yang mengutuknya sekaligus menjaganya. Akhirnya Aurora yang merasa kecewa pada Maleficent segera pergi ke istana untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi Stefan yang sibuk mengatur strategi untuk melawan Maleficent menyuruh pasukannya untuk mengurung Aurora di kamarnya. Di tempat lain, Maleficent yang telah menemukan Philip langsung menggunakan sihirnya dan bergegas membawanya ke istana untuk menemui Aurora.
Sedangkan Aurora yang dikurung di kamarnya nggak sengaja mendengar suara aneh yang menuntunnya ke sebuah pintu rahasia. Aurora yang semakin penasaran terus mengikuti suara tersebut hingga ia berada di ruangan yang dipenuhi alat pemintal rusak. Tiba-tiba salah satu alat pemintal di sana secara ajaib kembali ke bentuknya semula. Aurora pun merasa terpanggil untuk menusukkan jarinya ke alat pemintal itu hingga Maleficent bisa merasakan kalau kutukannya telah terjadi. Kemudian Maleficent mengambil resiko masuk ke dalam istana Stefan sambil membawa Philip. Sesampainya mereka di dalam, Maleficent membangunkan Philip agar ditemukan oleh ketiga peri yang berada di dalam kamar Aurora. Ketiga peri itu pun memaksa Philip mencium Aurora yang tertidur tapi tidak berhasil. Lalu pada saat mereka semua keluar, Maleficent mendekati Aurora dan merasa menyesal karena telah memberinya kutukan. Maleficent yang juga merasa kehilangan mencium kening Aurora yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Ternyata ciuman dari Maleficent tersebut merupakan ciuman cinta sejati. Ketika mereka ingin keluar dari istana, tiba-tiba Maleficent terkena sebuah jebakan jaring yang terbuat dari logam. Dan saat itu juga pasukan kerajaan langsung mengepungnya. Lalu Maleficent yang melihat Diaval secara samar-samar menggunakan sihirnya untuk mengubahnya menjadi seekor naga. Diaval pun langsung menyemburkan apinya ke arah pasukan kerajaan dan berhasil menyelamatkan Maleficent. Aurora yang merasa takut karena pertempuran di sana sangat berbahaya, nggak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang ternyata berisi sayap Maleficent. Ia pun membebaskan kedua sayap tersebut yang langsung menempel di punggung Maleficent ketika berhadapan dengan Stefan. Stefan yang masih berusaha untuk membunuh Maleficent melemparkan rantai yang terbuat dari logam untuk menjerat kakinya. Maleficent pun menarik Stefan terbang keluar dan membawanya ke atas istana. Di sana, Maleficent mengatakan akan mengampuni nyawanya, tapi Stefan malah menyerang Maleficent dari belakang hingga mereka berdua terjatuh. Dan sayangnya Stefan lupa kalau ia hanya manusia biasa yang nggak punya sayap untuk terbang. Setelah kejadian itu, Maleficent meruntuhkan tembok duri di perbatasan dan mengembalikan hutan Morse yang bersinar seperti dulu. Maleficent juga melepas tahtanya di negeri Morse dan mengangkat Aurora sebagai ratu dari dua kerajaan yang sekarang telah bersatu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.